metode memasang trafo pada modul speaker aktif Polytron agar hasilnya memuaskan. Jadi ini adalah video dokumenter kami ya, video dokumenter. Jadi teman-teman, dalam prosedur memasang trafo konvensional ini ada beberapa langkah yang perlu kita pahami ya, sehingga hasilnya bisa memuaskan. Karena speaker aktif Polytron menggunakan power supply switching ya kan, yang switching SMPS. Jadi kalau kita mengganti dengan trafo ini, trafo konvensional ini, dia 5 ampere ya, dengan tegangan yang kita pakai itu 18 volt CT ya, jadi 18 volt CT. Nah, jadi teman-teman, karena dia aslinya SMPS, begitu kita menggunakan trafo ini, ada beberapa hal yang harus kita rubah, terutama dalam sistem feedbacknya. Jadi kita menggunakan 5 ampere dan 18 volt CT, sehingga nanti di sini ya, tegangan simetris ini, di sini kami harapkan mendapat tegangan 25 volt plus yang DC, dan ini bisa mendapatkan tegangan 25 min ya, yang min 25 volt DC. Jadi tegangan ini ya, ini cukup ideal untuk finalnya yang final tip 41 dan tip 42. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah dalam pemasangannya sehingga ini ya, speaker ini bisa bunyi maksimal. Oke, nanti di akhir video kita akan mencoba menginputnya, kemudian ini inputnya disentuh nih, ini disentuh, sehingga outputnya ini ya, output ke speaker ini bisa maksimal. Oke, berikut videonya. Mengganti trafo ini ya, mengganti trafo untuk menghidupkan modul ini ya, menghidupkan modul speaker aktif Polytron yang seri ini ya. Ini seri awal ya ini ya, dan juga bisa trafo ini dipasangkan ke modul yang ini, modul yang ada bluetoothnya, itu bisa juga ya. Ini heatsinknya sudah kami lepas ya, jadi kelihatannya kosong. Jadi sama teman-teman, cuman perbedaannya pada modul ini dia ada ini tegangan 14 volt ya. Jadi selain pasang tegangan 28 volt ini, 28 volt dari trafo, nanti di sini ini bisa direkayasa menggunakan 7812. 12 volt saja cukup karena ini untuk tune control. Nanti teman-teman bisa lihat ini ada jalurnya nih. Dia untuk tune control. Jadi sebenarnya gampang saja ya kalau kita sudah mengerti. Nah, ini langkah awalnya pertama, dioda. Nih dioda. Kami sudah menggambarnya seperti ini ya. Jadi yang ini dari trafo, ini ya, dibolak-balik juga tidak masalah. Dan ini yang menuju ke modul. Yang ini tidak boleh bolak-balik sehingga kami menggunakan kabelnya warna-warni agar berbeda. Oke. Jadi pada dasarnya yang ini nanti ini ya, kita pakai trafo yang ada CT karena modulnya simetris ya. Maksudnya tegangan untuk modul ini simetris. Jadi di sini ini
kelihatan bahwa dioda elko-nya di seri. Ini elko. Jadi yang satu positif, yang satu negatif. Yang ini plus dan minnya di seri, digabung. Jadi ini ya. Nah, ini dia digabung, teman-teman. Dia ada gabung tuh. Jadi yang ini jadi positif, elko yang ini jadi negatif. Oke, sehingga pada trafo dibutuhkan trafo yang ada CT-nya. Oke. Jadi tujuannya itu ya. Oke. Jadi kita lihat ini kabel di dioda ini ya, sudah kami solder. Ini. Nanti yang ini kita ke 18 saja. Nih. Karena dengan 18 nanti tegangan setelah rectifier, filter, dia menjadi 25 volt. Itu sudah ideal. Ya. Oke. Jadi CT-nya ini. Jadi dipasangnya gini ya. Nih. Kabel CT-nya hitam biar mudah. Kemudian yang ini ya disolder ke dioda. Yang kuning ini bolak-balik juga tidak masalah. Kemudian ini nanti jadi positif. Yang ini jadi negatif. Merah positif, hijaunya jadi negatif. Itu nanti ke elko. Ke elko yang ini. Ya, ini. Jadi yang positif ke elko positif, yang negatif ke elko negatif. Kalau dibalik nanti jadinya demikian. Ya, oke. Jadi setelah dipasang itu, hal yang paling penting lagi itu harusnya tip ini dilepas. Ini tip ini dilepas ya. Dilepas seperti gini. Ini harus dilepas seperti ini teman-teman ya. Nih harus dilepas ya. Sehingga nanti kita setelah terpasang bisa lakukan pengukuran di basisnya ini, di kolektornya, semua di modul tip ini ya, di jalur PCB tip, transistor tip ini. Jadi makanya harus dilepas seperti ini. Tujuannya apa teman-teman? Sehingga tujuannya apa? Untuk menghindari short circuit ya. Jangan sampai transistor tipnya ini, transistor tipnya ini sedang short ya, lagi short. Jelas kita pasang nanti akan menjadi masalah baru lagi. Oke. Jadi seperti itu tadi ya, setelah diodanya dipasang gini kan. Jadi nanti yang positif ke positif, yang negatif ke negatif ini ya. Nih, jadi dia begini seperti ini dan CT-nya akan ke sini. Oke ya, nanti kita demo. Untuk tegangan PLN-nya yang dari saklar, ini sudah kami pasang. Ini juga bebas ya. Dia ada tegangan 0, 220. Pilihlah yang tegangan 220 ini. Ya. Yang 220 ya, 0 dan 220 ini bebas. Kami hanya sengaja mengganti warna-warna ini biar bebas ya, biar enak lah dilihat. Oke. Dan tinggal di solder ya, ini ya. Tinggal dipasang ke sini. Gini ya, sebenarnya di soketnya saja juga bisa ini. Nanti ini ya dipasang ke soketnya di sini ya. Ini dipasang ke soketnya di sini, gini. Dipasang gini ya. Ini seperti ini. Kemudian nanti ini disolder ke sini. Nih. Yang ini tinggal disolder ke sini ya, di sekring ini ya. Di sini ya, ya. Disolder ke situ ya. Tuh. Gitu ya. Oke. Nah, secara sederhana, secara garis besarnya dijelaskan seperti itu. Oke. Jadi, teman-teman, ada yang setelah memasang seperti ini, nanti audionya tuh kecil, teman-teman. Audio yang keluar ke speaker
dia mengecil, dikasih volume besar atau apapun dia mengecil, karena sistem power supply-nya kan berbeda. Sistem power supply ini berbeda. Kalau kita ganti dengan yang konvensional, jelas ada sirkuit yang harus dirubah di semua jenis polytron ini ya. Jadi ada sirkuit ini ya, sirkuit feedback ini nih, untuk mengontrol tegangan yang keluar. Jadi switching ini kalau kita kasih volume, jelas arusnya akan naik ya. Ini switching ini yang model switching ya. Jadi arusnya akan naik, jadi kontrol oleh ini, sehingga di polytron itu tetap enak walaupun volumenya dibesarkan, tapi lama-lama rusak juga ya kalau dipakainya tidak beraturan ya. Ada batasnya, ada batasannya. Makanya sirkuit ini harus dirubah lagi ini ya. Oke. Jadi sama teman-teman dengan yang lainnya. Yang lainnya juga sama tuh. Dia sirkuitnya gini, sudah pakai SMD ini. Ini harus dirubah juga, sehingga suaranya akan bagus, dia maksimal, dan trafonya tidak menjadi panas, karena ada beberapa kali kami dapat masalahnya trafonya menjadi panas. Oke teman-teman, selanjutnya kita simulasi pemasangan ini ya. Kita pasang. Ini kita kasih zoom. Kasih dekat gitu kan. Oke. Jadi pada kaki elko yang digabung ya. Yang ini yang digabung nih. Elko 1, elko 2 ada yang digabung. Itu dipasangkan CT-nya. Gini. Oke. CT-nya sudah kan. Kemudian ini yang positif. Ini yang positif. Dipasang ke elko yang positif. Yang ini. Elko positif ya. Jadi kalau gini ya kan, nih. Kalau posisi atasnya kan begini. Nih. Kalau dibalik ini, nih. Yang ini ya. Yang ini positifnya, yang ini. Itu sama dengan ini ya. Oke. Nah, yang ini di positif yang ini. Di elko yang positif. Yang ini yang negatif. Dia ke negatif. Ini usahakan jangan terbalik ya. Ini usahakan jangan sampai kebalik. Nah, seperti ini. Oke. Ini sudah selesai nih teman-teman. Jadi dari trafo ke sini sudah selesai. Ini mumpung trafonya ini kan sudah dilepas ya. Ya kalau teman-teman pemula bisa saja trafonya dilepas ya. Atau nanti jalurnya dipotong kan, biar tidak mengganggu tuh. Ini seperti ini ya, diodanya dilepas juga sudah bisa. Ini tidak usah lepas trafonya ya. Oke. Ini sudah, ini kan sudah. Ini sudah kelihatan kan? Nah, kalau ini sudah, tinggal nanti ini dipasang ke tegangan input 220. Di sini kami contohkan ini bawaan aslinya kan? Nah, bawaan aslinya. Jadi di sini bisa disolder di sini ya. Bisa disolder di sini, atau teman-teman kreatif bisa dipasang ke sini ya. Bisa dipasang ke sini. Jadi ini dipasang lagi ke sini, sekringnya dipasang, nanti 220-nya diambil dari sini. Supaya mudah, tidak ribet. Ini kami contohkan biar cepat, ke sini saja. Nih. Oke, itu ke situ. Kemudian yang ini ke sini, bebas dia bolak-balik tidak masalah. Nah, ini sudah teman-teman. Ini sudah ready ya. Dengan keadaan begini, modul ini sudah siap dihidupkan. Jadi segampang ini ya teman-teman ya.
Tapi apa? Ini kan langsung ke sini. Nanti sekringnya ini tidak berfungsi ya. Sekring di sininya tidak berfungsi. Di sininya ini, sekring yang ini ya, tidak berfungsi. Jadi sebaiknya dipasang lewat sekring ini, sehingga ada trouble, sekringnya bisa putus ya, meterannya tidak trip. Nah, ini sudah selesai tuh. Nah, jadi teman-teman ingat, setelah ini pasang, usahakan tip ini harus dilepas. Nih, tipnya harus dilepas dengan heatsing-heatsingnya, nanti dia seperti ini. Nih, dia seperti ini ya. Jadi usahakan setelah terpasang, tegangan di sini ada, kan? Tegangan di sini ada, dan di transistor tip ini transistor tip ini dia di basisnya harus tidak boleh lebih dari 1 volt. Jadi dasarnya itu dulu ya. Nah, selanjutnya kalau ini sudah jadi, tinggal kita lakukan pengukuran. Jadi dasar-dasar pengukurannya, kita harus pasang ground ya. Ya ini ya, kita gunakan saja ini kabel ini untuk groundnya. Nih, untuk groundnya. Kemudian kita siapkan avometer seperti ini, avometernya, dan siap kita lakukan pengukuran. Jadi dalam metode pengukuran ini harus kita pasang ke ground ya, ke ground kan, ini ya, dari CT ini. Jepit di sini juga bisa, cuman karena kami bikin tutorial, jadi kami harus bikin yang sesederhana mungkin. Seperti ini, dijepit ground sudah, ujungnya ke probe negatif gini ya. Nah, harus dijauhkan sehingga tidak short ya. Posisi DC ini ya, posisi DC. Oke. Setelah itu tinggal kita lakukan pengukuran tegangan. Nih, karena dia kebanyakan ya, Polytron ini menggunakan tegangan kerja 28 volt. Jadi dengan 18 saja, 18 di trafo ini sudah cukup. Outputnya berapa ya? Nanti kita lihat. Output dari trafo ini posisi off ya, posisi off. Nanti tinggal kita hidupkan seperti ini ya, gini ya. Oke, ini kebaca ya. Oke, sudah. Tinggal kita hidupkan nih. Kita ukurnya di sini, di positif ini dan negatif ini. Ini tinggal kita hidupkan seperti ini. Dia ada 25 volt positif dan 25 volt negatif. Oke. Berarti modul ini sudah bekerja. Sudah ada tegangan ya. Jadi ciri-cirinya apa? Pertama, kita ke basisnya dulu ini. Basisnya harus di bawah 1 volt, basis tip. Yang ini juga tuh harus di bawah 1 volt ini ya. Jangan kita langsung memasang ke speaker ya. Ini di bawah 1 volt tuh. Jangan kita langsung pasang ke speaker sebelum melakukan pengukuran tegangan kerja si transistor. Dan pastikan juga di bagian speakernya. Di bagian speaker yang ini tidak boleh ada tegangan DC di sini ya. Nih, di sininya nih. Ini ya, nih. Tidak boleh ada tegangan DC. Tuh. Misalnya seperti ini. Jadi ini
karena kabelnya sudah berseliweran begini kan. Aslinya kan dia yang di sini, ini, yang ini ya. Nih. Nah di sini, ini kita pakai jalur yang ini. Tidak boleh ada tegangan DC di sini ya. Dia ada tapi kecil. Misalnya ini kita hidupkan ya. Ya. Kita lihat. Ini sudah ada tegangan. Sudah ada tegangan. Nanti di tegangan yang ke speaker ini tidak boleh ada tegangan DC. Ya, ini satu. Yang kedua kan di sini nih, ini. Ini tidak boleh ada tegangan DC. Kalau ini sudah bagus, otomatis sirkuit ini bekerja dengan baik. Ini indikasinya. Oke. Bagaimana caranya kita mau ukur tanpa speaker? Bisa juga. Jadi di sini ini dikasih ke AC. Nih, probe-nya dikasih ke AC, avometernya kekasih parameter AC, kemudian ini ya, outputnya ini diukur. Nanti dipegang, disentuh gini ada tegangan dia. Tuh. Ada dia AC ini ya. Nih. Tuh. Itu berarti sirkuit ini bekerja. Demikian pun dengan yang ini ya. Nah, kalau disentuh inputnya dia ada tegangan AC gitu ya. Berarti ini indikasi modul ini sudah baik, tinggal dipasang kembali. Jadi kita tidak maksudnya dalam pekerjaan tidak ribet dengan boxnya gitu kan. Ini harus dipisahkan sendiri seperti ini. Karena kalau kita pasang speakernya kan repot tuh, nanti penuh. Nah, kalau sudah pasang seperti ini lebih mudah. Dan kita buktikan pakai speaker ya. Speakernya bagaimana tuh kalau kita sentuh inputnya. Jadi speakernya, ini kebetulan kami ada speaker, jadi negatif positifnya harus dipisahkan warnanya biar gampang. Jadi yang negatifnya kita ke sini ya, ke ground itu ya. Ke CT tadi ini tinggal kita jepit gini ya. Nanti untuk uji cobanya tinggal kita uji coba dia ya. Tinggal kita uji coba ini. Nanti ini dipasang ke speaker seperti ini. Nanti kita sentuh inputnya gini ya. Nih. Dia pasti akan bunyi tuh speakernya. Ini kita hidupkan ya. Ini karena tadi sudah lakukan pengukuran betul. Dan ini kita taruh gini ya di speaker ya, di konektor speaker dan kita sentuh inputnya. Nah itu ya, lihat tuh, kencang ya teman-teman ya, bunyinya kencang tuh. Nah yang sebelahnya kita lihat. Oke, dengan 25 volt ya. Oke teman-teman, terima kasih. Demikian konten kami kali ini, semoga bermanfaat.